Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Saki dari kelas 12 Geometria 1. Kali ini saya akan mengerjakan tugas sejarah, yaitu menjelaskan atau menceritakan tentang kerajaan Indonesia. Saya akan menceritakan tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa, tepatnya terletak di pantai utara Jawa. Kerajaan Demak berdiri menjelang abad ke-15 atau sekitar tahun 1475 sampai 1518. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Raja yang berkuasa yang pertama adalah Raden Patah. Sebagai pendiri Kerajaan Demak, kekuasaan Raden Patah dimulai pada tahun 1500 sampai 1518. Raden Patah menjadi raja pertama dan membuat kerajaan ini berkembang dengan begitu pesat. Yang kedua adalah Pati Unus. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, kekuasaannya akan kerajaan Demak diturunkan pada putranya sendiri, yakni Pati Unus. Pati Unus sendiri dikenal sebagai panglima perang yang gagah dan berani, dan telah diutus sang ayah untuk membebaskan Malaka yang berada dalam cengkrama Portugis, dan kedatangan Portugis sendiri merupakan ancaman bagi kerajaan Demak. Yang ketiga adalah Sultan Trenggono. Sultan Trenggono merupakan adik dari Pati Unus dan menjadi raja kerajaan Demak karena saat wafat Pati Unus tidak memiliki putra. Di bawah ini kepemimpinan Sultan Trenggono yang dikenal sebagai raja pemberani dan bijaksana. Inilah kerajaan Demak mencapai pada masa puncak kejayaannya. Berkat keberaniannya, Raden Trenggono mampu memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Demak hingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Hingga Sultan Trenggono yang memiliki kekuasaan pada tahun 1521 sampai dengan 1546. Ini bercita-cita untuk bisa menyatukan seluruh kawasan di Pulau Jawa di bawah Kesultanan Demak. Yang keempat yaitu Sultan Prawoto. Setelah Sultan Trenggono wafat, beliau digantikan oleh putranya Sunan Prawoto. Disinilah kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Rupanya konflik antara Pangeran Surowiyoto dengan Sultan Trenggono yang merupakan kakak beradik tersebut belumlah tuntas, sehingga Sunan Prawoto kemudian membunuh Pangeran Surowiyoto di tepi sungai, yang membuat Pangeran Surowiyoto dijuluki Pangeran Sekar Sedo ing Lepen. Yang kelima, Arya Panangsang. Kekuasaan Sunan Prawoto tak bertahan lama karena pada 1947 ia dibunuh oleh putranya dari Pangeran Sekar, yakni Arya Panangsang, yang menjadikan raja kelima kerajaan Demak. Namun kekuasaan ini pun tak berlangsung lama. Pengikut Arya Panangsang membunuh Pangeran Hariri, penguasaan Japara atau Kalinyamat atau suami Ratu Kalinyamat. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Arya Panangsang. Wilayah kekuasaan dari kerajaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Komoditas perdagangan. Komoditas utama perdagangan Kesultanan Demak adalah beras, madu, dan lilin. Kerajaan Demak runtuh karena adanya perang saudara yang saling menginginkan atau merebutkan tahta kerajaan. Perebutan ini terjadi setelah meninggalnya Sultan Trenggono. Yang berhak mewarisi tahta kerajaan sebenarnya adalah Pangeran Sedo Lepen, tetapi ia membunuh di tangan Sunan Prawoto. Kemudian Sunan Prawoto meninggal karena dibunuh oleh anak dari Pangeran Sedo Lepen. Balas dendam. Anak dari Pangeran Sedo Lepen juga menghabisi anak buah dari Sunan Prawoto. Anak Pangeran Sedo Lepen Aryo
penangsang tersebut tahta dengan menantu Sultan Trenggono. Jaka Tingkir Sutoyo Wijoyo kelak akan menjadi penambahan senopati di Mataram. Jaka Tingkir naik tahta dan memiliki gelar Sultan Hadiwijoyo dan kekuasaan dipindah ke Pajang. Demak kemudian diganti status menjadi kadipaten. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.